Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادى ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita persembahkan makna syukur kita pada Jumat yang mulia ini dengan melafazkan kalimah alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu dan memperpanjang kehidupan kita. Semoga sisa yang ada adalah sebagai bukti untuk membuktikan ketaatan dan menutupi kekurangan masa lalu yang terjadi dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qudwah dan uswah kehidupan yang syafaatnya kita nantikan. Khatib mewasiatkan wasiat taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sungguhnya kita mengerti dan kita paham sesungguhnya nilai ketakwaanlah yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, mereka berdua tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka terperdaya oleh iblis laknatullah. Maka Allah menjelaskan keadaan mereka. Padallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah. Ketika mereka berdua tertipu dan terpedaya oleh iblis, lalu buah larangan yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah, itu dia langgar, lalu kemudian dia nikmati dan dia makan buah yang dilarang itu. Maka apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa? Bertanggalanlah pakaian surga yang Allah titipkan kepada Adam dan Hawa sehingga mereka malu, lalu menutup aurat mereka dengan daun-daun dari pohon-pohon surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa? Semua kesenangan dari nikmat yang dijanjikan Allah
yang telah dihidangkan dalam jannah sebagai tempat tinggal mereka di waktu itu, ternyata diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab karena dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan bagi kita kaum muslimin, sudah berapa sering kita melanggar aturan Allah itu? Lalu kemudian ternyata kita hari ini Allah tetap biarkan dengan baju kemewahan kita. Allah biarkan kita tetap dengan pangkat dan jabatan kita yang tinggi itu. Allah biarkan kita menikmati alamnya dan menghirup udara yang bebas ini. Allah belum mengambil nikmat itu kepada kita. Andaikan terjadi sebagaimana terjadinya kepada Adam dan Hawa, ketika kita melanggar aturan itu, maka dilucutilah pakaian-pakaian kita, maka kita akan berjalan dalam keadaan telanjang. Tentu kita akan malu di hadapan saudara-saudara kita. Tetapi kaum muslimin, sadarlah sesungguhnya, boleh jadi sesungguhnya aurat kita itu tidak ditampakkan di halayak ramai, tetapi aurat itu justru kita rasakan dengan batin kita sendiri. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu mulai hilang dalam jiwa kita. Bukankah setiap kegelisahan yang terjadi itu adalah buah dari setiap pelanggaran yang kita lakukan? Terkadang kita tidak menyadarinya. Di tengah tumpukan kebanyakan harta yang kita miliki, di tengah singgasana kekuasaan yang ada pada kita, tetapi terkadang kita tidak merasa menikmati. Ingatlah saudaraku kaum muslimin, ketika itu yang terjadi, boleh jadi itu akibat karena kita sering melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan biarkan kondisi itu berlama-lama. Marilah kita kembali bersegera diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Adam sangat bijaksana untuk melihat kelemahan dan kesalahannya. Lalu Adam tidak menyalahkan sesiapa, tetapi dia hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Bahkan Adam dan Hawa pun tidak pernah menyalahkan iblis yang telah menyesatkan mereka, tetapi hanya mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka hanya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini salah kami ya Allah, ini salah kami ya Allah. Jika engkau tak ampuni kami ya Allah, jika engkau tak berikan kasih sayangmu kepada kami lagi ya Allah, niscaya kami ini ya Allah tak ada gunanya lagi dalam kehidupan ini. Kami tak bermakna lagi ya Allah, tak ada gunanya kami lagi ya Allah, karena engkau tidak memberikan lagi kasih sayang kepada kami. Sadarkah kita kaum muslimin, kita terhormat dan termulia hari ini bukan karena kita ini hebat, tetapi karena Allah masih memberikan rasa kemuliaan itu layak untuk kita. Maka alangkah indahnya jikalau seandainya kemuliaan itu selalu kita raih, tidak hanya sebatas dunia yang sementara, tapi berkekalan sampai di jannah Allah. Kita ingin merasakan surga itu tidak hanya nanti, tapi surga itu sudah kita rasakan sejak hari ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya di dalam diri kita ada surga. Barang siapa yang bisa merasakan surga itu hadir hari ini, maka berhaklah mereka mendapatkan surga itu nanti. Tetapi ketika surga itu tidak pernah mereka rasakan, maka surga akhirat juga tak akan mereka rasakan. Maknanya apa? Ketika kita tak pernah menyadari kelemahan dan kesalahan kita tentang dosa dan kemaksiatan yang justru telah merisaukan hati kita, justru hilang kebahagiaan itu, kita enggak peduli bagaimana surga yang dijanjikan bagi orang-orang bersih itu layak diberikan kepada kita. Kita berharap, maka dengan taubat yang kita lakukan, menyalahkan diri sendiri dan tidak menyalahkan sesiapa, lebih jujur untuk berkata dengan diri, itu akan membawa kemuliaan kita di dunia dan akan membawa terhormatnya kita di mata Allah di akhirat. Bukankah doa kita tentang surga itu dan akhirat itu seakan-akan sama dalam makna yang satu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hadirkan kebahagiaan itu hari ini, hadirkan kebahagiaan itu nanti di surgamu ya Allah. Selamatkan kami dari api nerakamu. Maka orang-orang berbahagia, orang-orang di hatinya diisi dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lalai, dia beristighfar dan bertaubat. Ketika dia terjatuh, dia bangkit lagi untuk mengejar harapan, karena sungguh janji Allah dengan keluasan kasih sayang dan keampunannya amat indah untuk kita rebut sama sekali oleh seorang hamba, karena pintunya selalu terbuka bagi siapapun yang mau mendekati dan mengejar dan meraihnya. Kita adalah
orang-orang yang sangat cerdas. Kita adalah orang-orang yang ajaib, yang bisa mendapatkan itu sebuah nilai. Karena sesungguhnya apabila kita menyadari hari ini kelemahan itu terjadi, dengan kegelisahan hati yang dijelinapkan Allah dalam jiwa kita, membuat kita cepat kembali kepada Allah. Itulah kemuliaan, itulah kehormatan yang diberikan Allah kepada kita. Bukankah syaitan itu sudah diingatkan Allah? Iblis itu sudah diingatkan Allah. Bahkan Adam pun sudah diingatkan Allah tentang bahayanya iblis dengan tipu daya dan tipuan yang akan datang menggoda kita. Apa kata Allah? Wa nada rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku sudah ingatkan kalian, kata Allah, hai Adam dan Hawa, yang namanya syaitan iblis itu adalah musuh bagimu, dan pohon ini adalah larangan bagi kalian. Kenapa kalian ikuti juga padahal ia adalah musuh bagimu? Maka oleh karena itu kaum muslimin, orang yang bijak tak pernah menyalahkan orang lain. Kalaupun dia pernah terjatuh dalam kemaksiatan, mungkin karena dia ajak oleh temannya, dia tak akan menyalahkan temannya, tetapi menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku mau diajak oleh temanku itu? Padahal aku ini sudah jelas aku tahu dia salah, tapi kenapa aku juga mau ikut? Bukankah itu juga nanti ketika manusia minta pembelaan kepada iblis, lalu iblis berlepas tangan, bukankah aku ini sudah diingatkan oleh Tuhanmu, aku ini terrajam, aku ini terkutuk, kenapa kalian ikuti aku? Bukan aku yang salah, tetapi kalianlah yang salah. Kita pun tak berhak menyalahkan Allah, karena Allah pun tidak pernah salah memutuskan apa yang diputuskannya. Yang selalu salah adalah kita, para hambanya. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tak pernah berlaku zalim kepada siapapun, tapi kitalah hamba ini yang diberikan amanah, yang terkadang tidak menjaganya, yang diberikan jalan untuk ketaatan dengan fitrah tapi tak membuktikannya, yang diberikan hawa nafsu untuk diperingatkan agar jangan terjatuh kepada bisikannya, tapi kita sering terjatuh dibuai oleh mimpi dan rayun indahnya, sehingga kita terjatuh kenistaan dan kelemahan dosa. Oleh karena itu kembalilah kepada Allah dengan nikmat kehidupan yang masih diberikan, dengan kesempatan yang masih ada, dengan fitrah yang selalu berkata benar dalam setiap sanubari dan jiwa kita orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.